Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Wajib atau Umum kelas 12 kurikulum 2013 revisi. Ya. Setelah kita mempelajari binomium Newton di pertemuan lalu, sekarang kita akan mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Sebelumnya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut. Peluang suatu kejadian. Peluang kejadian. Peluang atau kebolehjadian bisa jadi, artinya ya berpeluang, secara hitung-hitungan berpeluang jadi seperti itu. Peluang seperti diramal, kalau pikiran manusia ya bisa jadi seperti itu, namanya peluang. Jadi tidak pas harus jadi peluang ya. Jadi digadang-gadang bisa jadi seperti itu karena beberapa faktor, seperti ya perawalan cuaca ya peluang seperti itu ya akan terjadi seperti itu, tapi tidak ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan terjadi hal yang lain, cuma secara pemikiran manusia normal itu ya kayaknya seperti itu terjadi ya, dengan adanya fakta-fakta atau data-data yang bisa kita dapatkan. Peluang atau kejadian atau bisa disebut probabilitas adalah cara mengungkapkan kepercayaan, ya ini masalah kepercayaan yang tadi 9 ramalannya, atau pengetahuan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Ya, seperti perakiraan cuaca, besok tidak akan hujan. Ya, itu berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Badan Geometri dan Geofisika. Ya. Jadi dia pelajari ciri-cirinya, ya, ternyata besoknya hujan. Ya, tidak ada masalah, itu namanya saja ramalan ya. Kejadian atau peluang terjadinya hujan. Oke, lanjut lagi. Nah, contohnya, misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan. Jadi semua kejadian ini ruang sampel ya. Semua kejadian yang ada yang bisa terjadi itu adalah ruang sampelnya ya. Satu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul. Artinya apapun yang terjadi semua sudah ada daftarnya di situ. Jadi semua sudah terdaftar di situ. Kejadian-kejadian apa yang bisa muncul, tapi menentukannya bahwa kejadian ini yang terjadi itu tidak bisa ya. Ini hanya memperlihatkan peluangnya terjadi suatu peristiwa dari keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi. Jadi setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan K subset dari S. Artinya apa? K itu lebih kecil dari kejadian semuanya, kejadian seluruhnya. K-nya itu kejadian, S-nya itu adalah seluruh kejadian yang bisa terjadi. Kalau K itu dipilih kejadian apa, kalau S-nya itu seluruh kejadian bisa terjadi. Maka peluang kejadian K adalah, peluang kejadian K ini PK, peluang kejadian K ini kejadian yang dipilih. NK maksudnya kejadian K yang banyaknya kejadian K itu berbanding dengan banyaknya kejadian S ya. Jadi banyaknya kejadian K berbanding dengan banyaknya kejadian S. Kalau misalnya kejadian K itu bisa terjadi misalnya 3 kali, sedangkan kejadian seluruhnya itu ada misalnya 6 atau K 10, berarti peluangnya adalah 3 berbanding 10 ya, peluang kejadiannya. Jadi rumusnya P atau peluang K itu sama dengan kejadian K yang bisa terjadi per seluruh kejadian yang bisa terjadi. Nah, kita lihat contohnya begini. Sebuah dadu dilempar, diundi 1 kali, lempar 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, kalau kita lihat di sini banyaknya sampel itu ada 6 ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa terjadi pas dilempar 1 muncul, bisa terjadi
2 muncul, bisa terjadi 3 muncul, bisa jadi 4 muncul, 5 muncul, dan 6-nya muncul, ya. Nah, itu jadi kalau kita lihat ruang sampel dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya 6. Muncul angka prima. Nah, bilangan prima itu 2, 3, 5. Jadi bilangan prima ya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Ya, itu. Ya, kalau masih lupa pengertian dari bilangan prima ya bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah, 2, 3, 5. Artinya ini bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan dirinya sendiri itu menghasilkan bilangan bulat. Pak, bisa 3 dibagi 2 Pak, 1,5. Tapi kan bukan bilangan bulat. Pengertian bilangan prima itu ya seperti itu ya. Jadi bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan bilangan satu. Itu kalau dari sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 3 bilangan prima itu 2, 3, 5. Maka kejadian yang dipilih itu NK sama dengan 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu peluang kejadiannya NK per NS atau 3/6 atau sama dengan 1/2. Artinya apa? Peluangnya 50-50 ya, 50-50. Bisa saja dari misalnya kalau kita lempar 10 kali ya bisa saja 5 muncul angka prima. Tapi kalau di kenyataannya pada 6 ya namanya saja kan peluang. Besar kemungkinan ya. Seperti tadi ramalan ya, peluang. Selanjutnya sebuah dadu lempar 1 kali muncul angka bilangan ganjil. Bilangan genap. Nah, ini lagi bilangan ganjil, bilangan genap. Sama saya di atas. Peluang kejadian bilangan ganjil kira-kira berapa? Genap berapa? Sampel dadu sama ya, maka NS-nya 6. Muncul angka ganjil atau bilangan ganjil itu 135. Bilangan ganjil 135. Maka NK-nya sama 3 sehingga muncul bilangan ganjil 3. NK per NS 3/6 sama dengan 1/2 ya. Kalau B sama saja caranya, sampelnya tetap 6, maka NS-nya bilangan genapnya yang di dadu apa? 2, 4, dan 6. Maka NK-nya juga 3 sehingga peluang muncul angka bilangan ini bilangan ya, bilangan genap di sini ya. Bilangan genap adalah ya sama 3/6 per 2. Selanjutnya 3 mata uang logam dilempar bersama. Tentukanlah peluang muncul sisi gambar dan sisi angka. Keluar 1 kali lemparan, 3 mata logam dilempar bersama. Apa yang bisa terjadi di ketiga uang tersebut? Nah, ini kita lihat. Ruang sampelnya adalah bisa saja pada saat kita lempar itu gambar semua yang muncul. Bisa saja kalau kita lempar gambar 2 uang logam muncul gambar, 1 muncul angka. Bisa saja gambar dulu, angka dulu, baru gambar. Atau angka, gambar-gambar. Atau angka, gambar, angka. Atau gambar, angka-angka. Atau angka-angka, angka. Atau angka-angka, gambar. Jadi ada 8 ruang sampel yang muncul. Dari koin pertama misalnya gambar, koin kedua gambar, koin ketiga angka. Nah, ini. Ataukah seluruh pas kita lempar semuanya angka? Bisa saja. Sehingga ruang sampelnya adalah 8. Jadi tidak ada lagi kejadian yang lain yang di luar dari 8 sampel ini karena semuanya sudah termasuk di dalamnya. Jadi ruang sampelnya adalah 8. Kalau kita lihat ini memperhatikan urutannya. Jadi urutannya ya diperhatikan. GGAA berbeda dengan AAG karena ada koin 1, koin 2, koin 3. Jadi di situ ada 8 ruang sampel. Kejadian muncul mata sisi gambar dan 1 sisi angka. Nah, ini N-nya, NA itu adalah gambar-gambar angka. Berarti 2 gambarnya, gambar angka gambar. Berarti 2 juga gambarnya, angka gambar-gambar. Berarti 2 juga gambarnya. Maka NA-nya 3. Jadi peluang untuk memperoleh 2 sisi gambar dan 1 angka adalah NA per NS. Artinya apa? 3/8. Peluangnya adalah 3/8.
Jadi sampelnya 8, kemudian kejadian yang diharapkan muncul itu 3. Muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Nah, kalau di sini yang bisa itu adalah cuma GGAA, GAG, dan AAAGG. Ya, angka, gambar-gambar. Gambar, angka, gambar. Gambar-gambar, angka. Jadi peluang kejadiannya adalah 3/8. Peluang kejadian diharapkan per sampel, kejadian sampel. Ya. Jadi peluangnya adalah 3/8. Kira cukup mudah ya, jadi paham. Nah sekarang ada 4. Nomor 4. 3 bola lampu dipilih secara acak dari 12 bola lampu yang diantaranya 4 rusak. Jadi ada bola lampu 12, ada sudah ketahui di situ diantara bola lampu yang 12 itu ada 4 yang rusak. Nah sekarang carilah peluang kejadian munculnya tidak ada bola lampu yang rusak. Nih, bagian B, tepat 1 bola lampu yang rusak. Kalau tidak ada bola lampu yang rusak di antara 12 tersebut, peluang kejadiannya apa? Nah ini ada hubungan dengan kombinasi ya. Jawab, untuk memilih 3 bola lampu dari 12 bola lampu yaitu 3, 12, 3. Nah, jadi ini kalau ini tidak memperhatikan urutannya, warnanya sama misalnya atau dianggap sama semua. Jadi mau bolanya 1 atau 2 ya jelas. Kalau yang tadi dibedakan lemparannya pertama, kedua, dan ketiga. Jadi bagian pertama gambar, bagian kedua gambar misalnya, atau yang ketiga angka. Tidak sama. Kalau bagian pertama kita lontar dapat gambar, angka. Yang keduanya gambar-gambar, jadi berbeda. Jadi situ. Kalau ini tidak diambil ya tidak ditahu yang mana. Yang jelas diambil, dianggap sama semua urutannya. Berarti yang kita pakai adalah kombinasi. Untuk memilih 3 bola lampu dan 12 bola lampu yaitu kombinasi 3, 12. Jadi 12. Masih ingat rumusnya kombinasi? 12 faktorial per 3 faktorial kali 12 kurang 3 faktorial ya. Misalnya kombinasi PR. Jadi N faktorial per R faktorial kurang N dikurang R faktorial. Nah, ini 12, 3 berarti 12 faktorial per 3 faktorial dikali 12 kurang 3 faktorial. Itu sama dengan kali hitung saja 12 kali 11 kali 10 kan di bawahnya ada 9 faktorial. Jadi kita matikan 9-nya bisa ya. Seperti yang lalu-lalu. Tinggal 3, 2, 1 dengan 12, 11, 10. 12, 11, 10, 3, 2, 1. 12-nya dibagi 3 jadi 4. 11-nya tidak. 10 dibagi 2, 5. Berarti 4 kali 11 kali 5 hasilnya 220. Jadi semua sampel yang bisa terjadi adalah 220. Jadi NS-nya sama dengan 220. A. Kejadian tidak ada bola lampu rusak. 12 kurang 4. Nah, itu 12 itu kan semua bola lampu, sedangkan 4 itu yang rusak. Jadi bola lampu yang baik itu ada 8. Artinya 8 bola lampu yang tidak rusak. Sehingga mengambil dari 8 itu bola lampu itu caranya ada, nah ini 8, ini 83. 8 faktorial per 3 faktorial kali 8 kurang 3 faktorial. 8, 7, 6, 5 3 ke 21 kali 5 faktorial ya. 5 faktornya hilang. Tinggal 8, 7, 6, 3, 2, 1. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 3, 2. 7 tetap. Jadi hasilnya 4 kali 7 kali 2 hasilnya 56. Pengambilan lampu 3 dari 8. Itu ada sekitar 56 kejadian. Sehingga dari total kejadiannya itu kita bisa menyimpulkan seperti ini. Ini tadi NK 56 ya. Nah, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jumlah seluruh kejadiannya adalah 220. Bola lampu yang tidak rusak adalah 56. Dari tadi 8. Bola lampu yang tidak rusak. Jadi peluang kemungkinan bola lampu tidak rusak adalah tinggal kita bagi saja. 56 bagi 220 adalah 14/55. Itulah peluang kejadian bola lampu tidak rusak. Pada saat pengambilannya secara acak, ambil secara acak. Pokoknya ambil, tidak lihat spontan langsung ambil. Ataukah bisa dikatakan kita menutup mata baru mengambil bola lampu. Kita tidak tahu yang mana rusak, mana tidak. Ya, jadi peluangnya ambil bola
lampu yang tidak rusak dari 8 yang tidak rusak itu sama dengan peluangnya 56/220 atau sama dengan 14/55. Nanti boleh coba peluang bola yang rusak bagaimana. Nah, bisa saja dicoba itu ya. Berapa peluangnya? Karena peluang itu maksimalnya 1 ya. Artinya 1 peluang itu pasti terjadi. Nah, kita lanjut lagi ya. Misalkan kejadian B, tepat 1 bola yang rusak. Berarti kan kita mengambil 3, tepat 1 bola yang rusak, artinya ada 2 bola yang bagus. Misalnya kejadian munculnya tepat 1 bola yang rusak, maka terdapat 4 bola yang rusak. Jumlah bola yang diambil adalah 3 buah, dan 1 diantaranya tepat rusak, sehingga 2 lainnya merupakan bola yang tidak rusak. Jadi kita lihat saja. Dari kejadian B dapat cara untuk mendapat 1 bola rusak dari 3 bola yang diambil. Jadi 8, 2. Jadi yang 2 itu tidak rusak, yang 8 yang tidak rusak kan 8. Jadi C kombinasi 8, 2. Jadi hasilnya 4 kali 7 sama dengan 28. Lanjut lagi, terdapat 20 cara untuk mendapatkan 1 bola yang rusak, di mana dalam 1 kali terdapat bola yang rusak. Sehingga banyaknya cara untuk tepat mengambil 1 bola yang rusak dari 3 bola yang diambil adalah 4 kali 28. Karena ada 4 bola ya. Kan kalau 1, 3 bisa saja 4. NB-nya itu 112 cara. Jadi dengan rumus peluang kejadian muncul tepat 1 bola lampu rusak adalah NB 112/220 sama dengan 28/55. Ya, kita bisa lihat 28/55 ya. Kenapa dikali 4? Kan ada 3 bola. Jadi 3-nya kan 2 benar. Yang satunya ya tepat 1 rusak itu kan ada 4. Jadi dikali 4 kan ada 4. Andai kan 1 bola saja ya 1 aja. Itu saja. Tapi kan ada 4 maka ada 112 cara. Nah, sekarang kita lanjut. Hasilnya adalah 28/55. 112/220. 28/225. Terima kasih. Nah, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya, besok rencana ujian ya. Jadi saya sampaikan lewat video. Jadi yang tidak nonton video sampai terakhir, maka tidak tahu besok akan ada tes. Ya. Tesnya materinya ya yang lalu itu. Nah, ya, pokoknya materi sebelum binomium Newton. Nah, baca itu. Materi sebelum binomium Newton. Ya, oke, sampai sini dulu. Sengaja saya buat seperti ini supaya bisa menonton video sampai terakhir. Jadi yang tidak nonton tidak tahu kalau besok ujian ya. Sekian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.